Tetapi gereja beraliran Pentakosta dan karismatik menekankan bukan hanya kelahiran baru yang menjadi dasar keselamatan kita, tapi juga melangkah lebih jauh, baptisan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Curahkan Roh Kudus-Mu atas aku. Baptiskan aku dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Sekarang ya Tuhan. Saya nggak habis pikir kok ada orang yang bilang, oh saya nggak perlu baptisan Roh Kudus, yang penting pokoknya saya lakukan firman Tuhan, yang penting pokoknya saya ke gereja. No, kita butuh baptisan Roh Kudus. Menolak baptisan Roh Kudus adalah menolak pelayanan Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali di channel saya ini. Channel ini adalah untuk mereka yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang teologi, sehingga mereka bisa membedakan ajaran mana yang alkitabiah, ajaran mana yang tidak alkitabiah. Sesuai dengan Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan bahwa kita dituntut untuk mengetahui, ya, bisa membedakan ajaran mana yang berkenan kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, sesuai dengan yang saya sudah katakan minggu kemarin, ya, pada saat ini kita akan membicarakan tentang baptisan roh, ya, terutama tentang pencurahan roh, baptisan roh, dan kepenuhan roh, ya. Nah, di dalam ketiga peristiwa ini, banyak sekali orang Kristen yang salah mengerti tentang baptis, baik itu pencurahan roh, baptisan roh, dan kepenuhan roh, ya, terutama mereka yang masih berada di aliran Pentakosta karismatik, ya. Mereka hanya berdasarkan pengalaman pendirinya saja. Nanti kalian akan lihat, ya, bahwa apa yang saya jelaskan di video saya ini selalu menggunakan Alkitab, ya, bukan asumsi saya sendiri atau pikiran saya sendiri, tapi ini menggunakan Alkitab. Ya, jadi di sini Anda nanti bisa lihat, ya, apa sih yang disebut dengan pencurahan roh, apa itu baptisan roh, apa itu kepenuhan roh. Ya, ini adalah dogma dasarnya Pentakosta karismatik, ya. Nah, mereka mengaku bahwa mereka adalah aliran Roh Kudus, ya. Dan mereka membedakan dengan gereja-gereja yang lain bahwa gereja mereka lah yang paling dekat dengan Roh Kudus. Tetapi anehnya, ironisnya, mereka salah menanggapi tentang baptisan roh, bahkan ke pencurahan roh dan kepenuhan roh. Mereka belum bisa membedakan artinya apa, ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan itu semua, ya, supaya saudara lebih mengerti lagi. Tentunya diambil dari Alkitab, jadi saya bukan pikiran saya sendiri, ya. Nah, sebelum kita mulai pada intinya, ya, dalam topik hari ini, saya ingin membagikan buku secara gratis. Saya di sini punya ada 5 buku, ya, 5 ini. Caranya untuk Anda mendapatkan buku ini secara gratis ini adalah pokok-pokok ajaran yang sehat. Ya, bagaimana caranya Anda mendapatkan buku ini? Yaitu dengan nanti kalau saya pin komentar-komentar yang bagus, ya, yang saya pin di video saya ini, itu akan saya kasih buku ini secara gratis, ya. Nah, minggu kemarin itu sudah ada, ya. Nanti saya kasih tahu siapa yang menang untuk mendapatkan buku ini. Nah, buku ini tuh sangat baik untuk orang percaya, ya. Di sini dikatakan di sini adalah pokok-pokok ajaran yang sehat, pengakuan Imam Baptis 1689. Nah, ini adalah dasar, ya, dasar teologi gereja-gereja Injili atau Protestan. Nah, di dalam buku ini, memang ini hanya berapa lembar, ya? Nggak tebal, ya. Sekitar 60-70 halaman, ya. Namun di sini berisi pokok-pokok atau yang disebut dengan artikel yang mempunyai dasar
Alkitab. Jadi kalau kita membaca buku ini, dasar-dasar Alkitab teologi kekristenan itu kita akan paham dengan membaca buku ini. Ya, di sini saya kasih contoh. Ini ada 32 artikel di sini ya, dari mulai Alkitab. Di sini akan dibahas apa itu Alkitab, Allah Tritunggal, ya, ketetapan Allah, penciptaan, pemeliharaan Allah, ya, bagaimana kita berbuat baik, apa itu perbuatan baik menurut kekristenan, ya, ketekunan orang kudus, hukum Allah. Ada 32 artikel, ya, termasuk di dalam pernikahan, pemerintahan sipil, ikrar Alkitab, sampai kepada pembaptisan, perjamuan Tuhan, sampai pada penghakiman terakhir. Jadi ini sangat lengkap. Ya, memang tipis, tapi ini sangat berguna buat orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dasar-dasar teologinya itu diambil dari sini. Dasar-dasar teologi Protestan diambil dari sini. Ini sudah dibuat tahun 1689 ya. Seharusnya jika Charles Fox Parham dan William J. Seymour membaca buku ini, dia tidak akan mengajarkan hal-hal yang tidak alkitabiah seperti baptisan roh, pencurahan roh, ya, bahasa roh. Mereka tidak akan mengajarkan itu karena jika mereka membaca buku ini. Jadi ini sebenarnya buku ini, pokok-pokok artikel ini sudah ada 200-300 tahun 1689 sebelum adanya Pentakosta karismatik. Seharusnya mereka membaca buku ini, sangat disayangkan sekali ya. Nah, ini penerbitnya adalah HeartCry, ya. HeartCry itu adalah yayasannya yang didirikan oleh Paul Wasser yang pertama kali didirikan di Amerika Latin, ya. Sekarang HeartCry sudah ada di Indonesia. Dan kebetulan saya mengenal penerjemahnya di sini. Ya, penerjemahnya di sini dikatakan Matthew Glass, ya, dan saya mengenal beliau dan beliau memberikan saya buku ini sebanyak 5 buku. Orang yang mendapatkan buku pertama saya ini yang secara gratis yaitu dengan yang sudah saya pin di video saya sebelumnya, yaitu dengan akun yang namanya MTYBAM, ya, 3457. Tanggapannya itu atau komentarnya bagus menurut saya, jadi saya pin. Jadi berkomentar yang baik, yang bagus, jika saya pin Anda akan mendapatkan secara gratis. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pencurahan roh, baptisan roh, dan kepenuhan roh yang paling sering disalahartikan. Nah, saya akan menggunakan Alkitab. Nah, baik itu penyalipan, pembaptisan roh, kepenuhan roh yang terjadi di abad pertama ini tidak bisa diulang kembali karena itu adalah peristiwa yang unik, ya. Nah, untuk mengerti itu adalah peristiwa yang unik, kita akan membahas dari mulai Perjanjian Lama, nubuatan dari mulai penyalipan, ya, terus kepada kebangkitan dan kenaikan Tuhan ke surga dan akhirnya pencurahan roh. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang berkesinambungan dan peristiwa yang unik tentunya yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan ribuan tahun sebelumnya. Ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri yang bisa lakukan. Nah, pertanyaan sekarang pertama tentang penyalipan. Kapan Tuhan Yesus disalibkan? Yaitu pada tanggal 14 bulan Abib. Ya. Dari mana saya tahu? Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Ini peristiwa Tuhan Yesus sebelum disalibkan ya. Tuhan Yesus ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, 2 hari lagi perayaan Paskah. Kapan Paskah buat bangsa Israel? Nah, kita kembali ke Perjanjian Lama ya. Kita baca di Keluaran 12 ayat yang kelima. Ini Keluaran 12 ini perikopnya adalah tentang hari Paskah. Dan ini adalah kisah tentang tulah ke-10
untuk bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel bisa keluar. Ini tulah ke-10, ini adalah Keluaran 12. Tulah ke-10 itu adalah kematian anak sulung, supaya orang Israel, anak sulungnya juga tidak diambil, tidak mati, harus menyembelih domba. Ya, dan darahnya itu ditaruh di palang pintu, supaya dilewatkan oleh roh pencabut nyawanya. Jadi tidak mati anak sulung orang Israel. Nah, ini ayat yang kelima kita baca. Anak dombamu itu, jadi anak domba yang akan dipotong ini, harus jantan, tidak bercela berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Domba jantan tidak bercela. Ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Domba jantan yang tidak bercela. Ya, kalau kita baca di 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab, perhatikan, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, Kristus itu adalah anak domba Paskah, disebut juga anak domba Paskah. Jadi Keluaran 12 ayat 5 ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang akan disalibkan. Nah, ayat yang ke-6 kita baca, Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat, jadi bulan tadi saya katakan Tuhan Yesus disalibkan tanggal 14 bulan Abib bulan, ya. Nah, di sini juga gambaran yang sangat sempurna, tepat hari yang ke-14. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Tuhan Yesus disalibkan kapan? Tanggal 14 Abib. Tuhan mulai disalibkan jam 12 siang, dan akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya pada di atas jam 3, yaitu senja. Tepat ya, dengan ayat ini, pada waktu senja disembelih. Di sini tidak ada bulan Abib. Ya. Coba kita baca satu pasal sesudahnya. Pasal 13, Keluaran 13, ayat yang ke-4. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Ya. Bulan pertama bangsa Israel itu adalah bulan Abib. Di Keluaran 12 ayat yang kedua juga mengatakan demikian. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ya, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bulan Abib adalah bulan pertama bangsa Israel. Ya, memang sekarang tidak disebut lagi bulan Abib. Sejak zaman Nehemia sudah tidak disebut lagi bulan Abib. Disebut dengan bulan Nisan. Ya. Itulah gambaran sempurna Tuhan Yesus disalibkan. Ya, pada tanggal 14 bulan Abib. Dan pada tanggal itu juga, tanggal 14 itu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, sekarang bagaimana gambaran dengan hari Pentakosta? Kenapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Ya. Kita baca dari Imamat 23 ya. Anda perhatikan ya, saya selalu menggunakan Alkitab. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa ini adalah pikiran saya sendiri, tidak. Ini adalah apa yang Alkitab katakan. Jadi hari Pentakosta itu adalah hari panen buat mereka bangsa Israel. Dan hari panen itu adalah ada 2 kali mereka merayakan hari panen, hari Pentakosta. Ya, yaitu pada bulan Mei Juni yang pertama, dan yang kedua itu bulan September Desember. Jadi ini hari Pentakosta yang ada di pencurahan Roh Kudus ini ada hari panen yang pertama, hari Pentakosta yang pertama, yaitu antara bulan Mei dan bulan Juni. Ya. Nah, di Imamat 23 ini kalau kita baca perikopnya yaitu tentang hari-hari raya bangsa Israel yang harus mereka lakukan sampai selama-lamanya. Mereka harus lakukan ini. Nah, yang pertama, Imamat 23. Ini saya bacakan saja ya. Yang pertama itu hari Sabat, yaitu ayat yang ketiga. Di ayat yang kelima itu yaitu tentang hari Paskah.
Dan di ayat yang ke-6 itu adalah tentang roti tak beragi, hari raya roti tak beragi. Nah, kemudian di ayat yang ke-15 dan 16 ini kita baca ya. 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Hari sesudah Sabat. Hari Paskah itu pada hari tanggal 14 itu hari Jumat ya. Nah, hari sesudah Sabat itu adalah hari Minggu. Hari Sabat itu adalah Sabtu, hari sesudah Sabat itu adalah hari Minggu. Dan Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari sesudah Sabat, hari Minggu. Ini adalah kebangkitan. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, hari Minggu, dihitung, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. 7 minggu atau sekitar 49 hari ya. 7 minggu 49 hari. Nah, ayat yang ke-16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Jadi, pas hari yang ke-50, kamu akan mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan, yang baru kepada Tuhan. Jadi pas hari yang ke-50, bangsa Israel harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Tepat pada hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta yang pertama, bulan Mei Juni. 50 hari dari sejak Tuhan Yesus dibangkitkan, pas 50 hari. Nah, demikian juga dengan Keluaran 12 yang tadi kita baca. Ketika bangsa Israel keluar, itu pada hari tanggal 14 Abib itu keluar. Tuhan Yesus disalibkan gambarannya. Dia keluar, ya, dihitung 50 hari dari hari sesudah Sabat, keluar dari tanah Mesir. 50 hari kemudian apa yang terjadi oleh bangsa Israel? Tuhan memberikan firman yang baru, yaitu 10 perintah Tuhan. Firman yang baru, tadi kita baca di Imamat 23, 15, 16 ya. Bangsa Israel kan korban yang baru, ya. Firman yang baru. Jadi 50 hari kemudian, itu pencurahan roh sudah dinubuatkan. Firman yang baru akan terjadi di pencurahan roh. Karena roh itu dicurahkan atas semua manusia, sehingga rasul-rasul diberikan kekuatan untuk menulis firman perjanjian baru. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari ke-50 setelah Tuhan Yesus dibangkitkan. Ya. Nah, kalau kita baca di Kisah 1 ayat yang ke-3, perhatikan Kisah 1 ayat yang ke-3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada tentang kerajaan Allah. Ini hari yang sama ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga ya. 40 hari. Jadi ini masih ada 10 hari setelah nanti ada pencurahan Roh Kudus ya. Nah, ini hari ke-40. Jadi tepat memang Tuhan Yesus pencurahan Roh Kudus itu pada hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, kalau ayat yang kelima kita baca, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi pada hari ke-40 Tuhan Yesus katakan, Yohanes membaptis dengan air, kamu tidak lama lagi dibaptis oleh Roh Kudus. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Tuhan Yesus. 10 hari kemudian hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, pencurahan Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kebangkitan Tuhan Yesus, dan penyaliban, itu suatu peristiwa yang unik yang tidak mungkin bisa diulang lagi.
Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembaptisan roh, atau pencurahan roh. Pencurahan roh dulu kita mengerti ya. Kita baca di Kisah 2 ayat 2. Kisah 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan ya, tiba-tiba turunlah dari langit. Turunlah dari langit, itu artinya pencurahan roh. Ya, turun dari langit, dari sorga. Turun dari sorga seperti tiupan angin keras. Jadi seperti tiupan angin keras. Mereka tidak merasakan anginnya, tetapi apa yang mereka rasakan, suaranya mereka dengar seperti suara angin keras, ya, yang memenuhi ruangan. Nah, ini juga konsep daripada pembaptisan seperti ini ya. Anda tahu pembaptisan air ya. Pembaptisan air itu untuk orang yang bertobat. Ketika Yohanes membaptis dengan air, apa yang dilakukan? Ditenggelamkan. Baptiso itu ditenggelamkan ke dalam air. Ya. Seluruhnya, bukan dipercik, bukan disiram, ya, tapi dibaptis seluruhnya. Karena apa? Itu ada artinya. Karena dosa-dosa yang dimiliki oleh orang tersebut, dosa-dosa manusia, itu mati. Ya, mati ketika dicelup seluruhnya ke dalam air, tubuh manusia itu melambangkan itu adalah kematian dosa, kemudian dibangkitkan dengan hati yang baru, jiwa yang baru, ya, dengan iman yang baru. Itu disebut dengan kelahiran baru. Nah, demikian juga di sini, di ayat 2 ini, memenuhi seluruh rumah. Angin di sini menggunakan kata pneuma, yaitu asal kata pneumatologi, tahu? Nah, itu asal kata pneuma, artinya roh. Ya. Jadi ini adalah seluruh ruangan itu dipenuhi oleh Roh Kudus sampai ke atas seluruh rumah. Inilah yang disebut dengan pembaptisan roh. Jadi pertama roh dicurahkan, lalu ada pembaptisan roh. Nah, tandanya apa pembaptisan roh? Ayat yang ke-3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini bukan lidah api, bukan api beneran ya. Ini seperti lidah api. Jadi ini sangat penting juga kata seperti ini. Bukan lidah api, bukan api, bukan. Ini seperti lidah api. Mereka juga, ini kan fenomena yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi mereka menganggap apa yang mereka lihat itu, oh ini seperti lidah api, seperti suara angin keras. Ya. Jadi itu tandanya pembaptisan roh. Ada di atas kepala mereka seperti lidah api. Nah, apa sih artinya baptisan roh? Nah ini dia, yang paling banyak disalahgunakan oleh orang Pentakosta karismatik, arti pembaptisan roh. Ya. Apa arti pembaptisan roh? Kita baca di 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Ini penting. Ya. Jadi pembaptisan roh itu apa? Ayat 13, 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi apa? Satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Inilah arti pembaptisan roh. Ketika kita belum percaya, ya, kita masih ada di dalam lumpur dosa. Ya, ketika Tuhan memilih kita, ya, mengangkat kita dari lumpur dosa dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Ya. Dia menempatkan kita ke dalam tubuh Kristus. Ya, Anda bisa baca. Nah, penempatan ke dalam tubuh Kristus ini adalah Anda ingat di Efesus dikatakan bahwa satu tubuh banyak anggota. Nah, itu adalah gereja.
tubuh Kristus itu kita dipindahkan ke tubuh Kristus, kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Itu adalah gereja. Yang anggota-anggotanya adalah kita orang percaya. Itulah yang disebut dengan pembaptisan. Jangan menggunakan pengalaman bahwa pendeta bisa membaptis, nggak bisa. Siapa yang bisa menempatkan kita orang percaya ke dalam tubuh Kristus? Hanya Tuhan Yesus sendiri. Rasul pun tidak bisa membaptis, ya. Manusia di sini dikatakan tidak ada satupun rasul yang membaptis. Siapa yang membaptis? Tuhan Yesus sendiri yang mencurahkan rohnya dari surga ke atas seluruh manusia. Bukan itu. Dari sini juga dikatakan yang tadi 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan apa? Telah dibaptis. Tidak ada satu perintah pun bahwa kita diperintahkan untuk membaptis dengan roh. Nggak ada. Kita masuk ke dalam kepenuhan roh, ya. Nah, ini yang banyak sekali disesatkan oleh aliran Pentakosta Karismatik. Sekali lagi, Pentakosta Karismatik tidak menggunakan Alkitab. Mereka hanya menggunakan pengalaman pendirinya, yaitu Charles Fox Parham yang kita bahas kemarin. Bahkan Charles Fox Parham sendiri tidak hidup di dalam Tuhan. Dia bukan orang Kristen. Kalau dia memang orang Kristen, kalau Charles Fox Parham benar orang Kristen, dia tidak melakukan kehidupan yang berdosa, penyimpangan seks, dan menipu. Ini bukan orang Kristen. Orang Kristen tidak melakukan hal ini. Hidup di dalam dosa. Kalau kita sebagai orang Kristen jatuh ke dalam dosa, kita bisa. Tidak ada satupun orang yang kebal terhadap dosa. Kita bisa jatuh ke dalam dosa kapanpun. Ya, itulah sebabnya kita harus saling mendoakan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Nah, dia ini hidup di dalam dosa. Dia bukan orang Kristen. Nah, tapi kenapa pengalamannya itu sampai sekarang bahkan dimasukkan ke dalam dogma utamanya Pentakosta Karismatik? Hanya pengalamannya seseorang yang bukan Kristen. Mereka lebih percaya kepada pengalaman seseorang yang bukan Kristen daripada firman Tuhan itu sendiri. Bayangkan, itulah makanya saya mengatakan ini, kita gak bolehlah toleransi terhadap ajaran-ajaran seperti ini gitu. Memang kelihatannya kalau orang awam yang melihatnya, ini kan hanya perbedaan sedikit. Saya bilang perbedaan sedikit. Ini sama sih tentang Roh Kudus loh yang disesatkan. Ini penyesatan, ini toleransi yang terlalu besar. Jangan kita berikan toleransi. Apakah saudara mau memberikan toleransi kepada dosa? Sedikit saja Anda berikan peluang toleransi kepada dosa, setitik saja, iblis akan masuk di situ. Dan Anda secara tidak sadar sudah hidup di dalam dosa. Itulah kalau kita bertoleransi. Jangan sekali-kali bertoleransi. Apalagi tentang kesesatan ini. Firman Tuhan itu sudah jelas. Kita masuk di kisah 8 ya. Ini yang paling banyak disesatkan. Jadi menurut Pentakosta Karismatik itu bahwa pendeta harus membaptis roh. Karena apa? Kalau pendeta tidak membaptis dengan roh, maka orang itu tidak diselamatkan. Itulah pengajarannya Pentakosta Karismatik. Makanya mereka membaptis dengan roh. Ya, ini kacau balau teologinya. Ya. Kita lihat. Jadi mereka itu berdasarkan dari kisah para rasul yang ke-8 dan yang ke-19. Ya, jadi mereka menumpangkan tangan, lalu turunlah Roh Kudus dan mereka berbahasa roh, kepenuhan roh dan berbahasa roh. Nah, itu yang dilakukan oleh Pentakosta Karismatik. Mereka menyangka itu adalah pembaptisan. Ya, coba kita lihat, apakah itu kisah para rasul 8 dan 19 itu adalah benar pembaptisan? Ayat 17 ya. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Keduanya ini adalah Petrus dan Yohanes ya. Ini kisah para rasul 8 ini adalah kejadian ketika Filipus berada di Samaria memberitakan Injil. Ketika Filipus memberitakan Injil, ternyata orang-orang Samaria percaya kepada Yesus. Ya. Dan ini belum pernah terjadi selama ini. Bahkan waktu Tuhan Yesus di sini, belum pernah ada orang Samaria yang percaya kepada Yesus. Ya. Nah, orang Samaria ketika Filipus ke sana memberitakan firman tentang Yesus, mereka menerima Tuhan Yesus. Ya. Lalu Filipus kembali ke Yerusalem dan membawa Rasul Petrus dan Yohanes ke sana untuk melihat ya, apa yang terjadi di Samaria. Nah, ini yang terjadi ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan, benar menumpangkan tangan ya di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus.
Ya, kalau dia di sini Roh Kudus diturunkan. Kalau di ayat sebelumnya kita lihat, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Jadi Roh Kudus diturunkan di Samaria. Diturunkan itu maksudnya apa? Dicurahkan di Samaria. Nah, ayat 18 dan 19 ini perlu kita baca sekalian ya, karena inilah yang dilakukan oleh Pentakosta. Perhatikan ya, ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh rasul-rasul, karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang. Ya, serta berkata nih Simon, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya aku bisa menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Perkataan Simon sama dengan apa yang dilakukan oleh Pentakosta karismatik saat ini. Dengan menumpangkan tangan supaya orang menerima Roh Kudus. Itulah yang dikehendaki oleh Simon. Itulah yang dilakukan oleh Pentakosta karismatik saat ini. Apa yang Petrus katakan? Ayat yang ke-20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu. Ayat 21 dikatakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Ya, tidak ada bagian pendeta dalam hal ini, tidak ada. Bahkan Rasul pun tidak ada. Ya, Rasul pun tidak tahu kalau Samaria itu juga akan dicurahkan Roh Kudus. Nah, nanti kita akan baca. Ya. Nah, ini dikatakan di sini adalah memang mereka menumpangkan tangan lalu Roh Kudus turun. Apakah karena menumpangkan tangan Roh Kudus turun? Nah, ayat yang ke-6, Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan, ya, Paulus juga menumpangkan tangan. Di atas mereka turunlah Roh Kudus. Ini kisah Paulus 19 ini adalah di Efesus ya, kejadian di Efesus kepada murid-murid Yohanes. Di sini dikatakan kamu dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Kemungkinan besar ini adalah murid-murid Yohanes. Paulus membaptis mereka dengan lalu Roh Kudus turun. Kata menumpangkan tangan, lalu Roh Kudus turun. Itu yang terjadi. Ya, benar kan Pak? Ini adalah penumpangan tangan, lalu Roh Kudus turun. Rasul bisa. Kita baca lagi. Apakah dengan menumpangkan tangan Roh Kudus turun kan? Kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-44. Kisah Para Rasul 10 ini yaitu ketika Petrus di dalam mimpinya ya harus datang kepada rumahnya Cornelius di Kaisarea. Kaisarea itu adalah ibu kotanya Yudea. Ya. Jadi itu tempat tinggal perwira-perwira Roma di situ. Dan Cornelius ini adalah orang yang akan dibaptis. Ya. Satu keluarga. Nah, orang-orang yang akan percaya kepada Yesus satu keluarga ini. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah Roh Kudus ketika apa? Petrus menumpangkan tangan? Tidak. Ketika Petrus sedang berkata demikian, ini Petrus sedang berkhotbah kepada mereka. Di keluarganya Cornelius ini berkhotbah tentang siapa itu Yesus. Ya. Jadi ketika Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba turunlah Roh Kudus. Penumpangan tangan tidak. Jadi penumpangan tangan ini, pencurahan Roh Kudus itu tidak harus selalu ditumpangkan tangan. Memang di Samaria dilakukan itu, memang di Efesus dilakukan itu, di Kaisarea tidak. Ini juga mengajarkan kepada kita ya, pencurahan Roh Kudus itu terjadi kepada 4 tempat yang berbeda ini, yaitu yang tadi kita baca ya, Yerusalem terjadi pencurahan Roh Kudus dan baptisannya. Lalu di Samaria, Kisah Para Rasul 8 terjadi pencurahan Roh Kudus. Di Kisah 10 di Kaisarea terjadi pencurahan Roh Kudus, dan kemudian di Efesus ya terjadi juga pencurahan Roh Kudus. Kenapa pencurahan Roh Kudus terjadi di 4 tempat ini? Ya, perhatikan ya, di seluruh Alkitab selama Perjanjian Baru itu pencurahan Roh Kudus hanya ada di 4 tempat ini saja, tidak ada di tempat lain. Dan itu rentan waktunya itu berbeda-beda. Tidak ada yang setiap minggu, apalagi setiap hari. Setiap tahun pun tidak. Jadi antara Yerusalem, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria itu kira-kira
waktunya setahun, dipisahkan oleh waktu yang setahun, kemudian terjadi Samaria. Ya, 2 tahun kemudian terjadi di Kaisaria. 20 tahun kemudian baru terjadi di Efesus. Ini waktu ini juga penting ya, sehingga kita mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus itu pada abad pertama pun tidak dilakukan setiap hari, ya, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun pun tidak. 20 tahun kemudian baru terjadi lagi di Efesus. Paulus yang menumpangkan. Nah, jadi ini memang bukan sesuatu yang normatif terjadi di abad pertama, pencurahan roh ini. Kenapa dicurahkan di 4 tempat ini? Karena 4 tempat ini adalah perwakilan, ya, perwakilan dari 4 etnis yang berbeda. Kita baca di 1 Korintus, Kisah Para Rasul 1 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa untuk menjadi saksi ya. Di Yerusalem, pertama di Yerusalem, yang kedua di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. 4 tempat yang berbeda kepada 4 etnis yang berbeda. Samaria sudah dicurahkan, Yerusalem sudah dicurahkan, kemudian Samaria, kemudian ke seluruh Yudea. Kaisaria yang terjadi di rumahnya Cornelius itu Kaisaria. Di Kaisaria itu adalah ibu kotanya Yudea, seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Paulus itu tugas utamanya apa? Memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain, bukan hanya Yahudi tapi bangsa-bangsa lain juga. Nah, ini adalah sampai ke ujung bumi. Efesus itu jauh, udah sampai ke, kalau sekarang di Turki sudah sampai ke hampir menyampai ke Eropa ya. Nah, itu adalah perwakilan, Efesus ini perwakilan dari etnis ujung bumi ini. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini kata-kata profetik Tuhan Yesus bahwa pencurahan roh itu sudah dinubuatkan di 4 tempat ini dan tidak bisa diulang kembali. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya pertama, pencurahan roh, pembaptisan roh, kepenuhan roh, bahasa roh itu tidak bisa diulang kembali. Itu ada peristiwa yang unik seperti peristiwa penyalipan, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Bisa diulang nggak penyalipan Tuhan, kebangkitan, dan kenaikannya? Nggak bisa diulang. Itu peristiwa yang unik. Demikian juga pencurahan roh. Jadi kalau Anda mendengar pendeta-pendeta yang mengatakan, wah, Azusa-Sid ada pencurahan roh yang kedua, nggak ada. Itu adalah ajaran-ajaran nonsen ya, nggak ada pencurahan roh kedua. Pencurahan roh itu hanya sekali. 1 Korintus 12 ayat 13, kita semua telah dibaptis. Semua orang percaya telah dibaptis. Kita nggak perlu lagi, dan itu adalah menyimpang dari Alkitab. Kalau kita melakukan pembaptisan roh itu menyimpang. Orang kita dibilang sudah telah dibaptis oleh roh, dan Tuhan Yesus sendiri yang telah membaptis kita ketika kita percaya dan menempatkan kita ke dalam tubuhnya ya. Gereja itu adalah satu tubuh banyak anggota, itulah pembaptisan roh ya. Nah, pencurahan roh terjadi, tadi kita sudah tahu ya, pencurahan roh terjadi 4 kali ya. Pencurahan roh terjadi 4 kali dan disertai dengan kepenuhan roh, itu juga tidak bisa diulang. Pencurahan roh yang disertai dengan baptisan roh tidak bisa diulang. Pencurahan roh yang disertai dengan kepenuhan roh dan bahasa roh itu juga tidak bisa diulang. Hanya di 4 tempat itu saja ya. Terus bagaimana dengan kepenuhan? Kita kan harus dipenuhi roh. Benar, Efesus 5 ayat 18 mengatakan demikian ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, maksudnya dipenuhi oleh, hendaklah kamu selalu tetap dipenuhi oleh roh. Efesus 5 ayat 18. Bagi kita, orang yang hidup di zaman ini, ketika kita bisa mengalami kepenuhan roh berkali-kali ya, seperti di Kisah Para Rasul, itu rasul-rasul kepenuhan roh berkali-kali tanpa ada pencurahan. Ya, kalau Anda bisa baca Yakobus, Petrus, Yohanes, itu dipenuhi roh berkali-kali di situ tanpa ada pencurahan. Ya, lalu mereka dipenuhi roh. Ya.
tanpa ada pencurahan, itu berbeda. Nah, itulah yang akan kita alami juga sekarang, dipenuhi roh tanpa ada pencurahan roh. Karena pencurahan roh hanya dilakukan di 4 tempat di abad pertama. Nah, kita ini berbeda. Yang hidup sekarang, dipenuhi roh kita bisa berkali-kali, dan kita harus tetap dipenuhi oleh roh. Ya. Roh Kudus itu harus menguasai kehidupan kita. Itulah maksudnya dipenuhi oleh roh, tetap dipenuhi oleh roh. Dan ketika kita dipenuhi oleh roh, yang keluar apa? Bukan karunia ya. Bahasa roh itu adalah karunia. Ya. Ketika kita dipenuhi roh, sesuai dengan Efesus 5 ayat 18 dan seterusnya Anda baca, ketika kita dipenuhi, yang keluar adalah buah roh. Benar sekali. Buah roh yang keluar, bukan karunia roh. Ini penting ya, saudara harus ingat. Nah, dan kepenuhan roh itu tidak bisa dikatakan bahwa kita kepenuhan roh sebanyak 40%, ya 50%. Oh, tahun ini saya minta pendeta supaya dicurahkan lagi roh kepada saya, supaya roh kudus saya penuh lagi. Enggak seperti itu ya. Itu adalah ajaran nonsens Pentakosta karismatik. Ya. Jadi kepenuhan roh itu tidak ada istilah sebagian. Ya. Kita memiliki roh atau kita tidak memiliki roh, hanya itu kemungkinannya. Kita dipenuhi roh atau kita tidak dipenuhi roh, hanya itu kemungkinannya. Ya. Tidak ada setengah dipenuhi lalu dicurahkan lagi oleh pendeta. Itu adalah ajaran nonsen yang tidak alkitabiah. Ya. Jadi kita harus mengikuti ajaran yang alkitabiah. Tadi saya sudah ajarkan ya. Saya sudah jelaskan secara detail apa itu baptisan roh, apa itu kepenuhan roh, apa itu pencurahan roh, seperti apa. Jadi sama sekali berbeda ya dari apa yang diajarkan oleh Pentakosta. Sekarang terserah Anda. Anda buat keputusan sendiri, apakah Anda mau mengikuti pengalaman orang yang bukan Kristen, cara Spock Parham, pengalaman mereka, yang sekarang menjadi dogma Pentakosta karismatik. Anda mau mengikuti pengalamannya dia, orang yang bukan Kristen, atau Anda mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah katakan di Alkitab. Ya. Jadi, selama 1800 tahun itu diambil dari mulai abad kedua sampai tahun 1900. Karena ajarannya Parham itu mulai tahun 1901. Baptisan roh, kepenuhan roh, dan bahasa roh itu 1901. Jadi selama 1800 tahun, bahkan Katolik pun paham apa itu pencurahan roh, apa itu baptisan roh, apa itu kepenuhan roh. Jadi baptisan roh itu tidak ada hubungannya dengan kepenuhan roh. Ya. Itu adalah peristiwa yang sangat berbeda. Nah, orang pertama yang mengajarkan doktrin bahwa baptisan roh itu, kepenuhan roh itu karena dibaptis, itu adalah Charles Fox Parham, pengalamannya dia. Ya, selama 1800 tahun gereja-gereja Injili udah paham kalau baptisan roh itu penempatan orang percaya kepada tubuh Kristus. Kepenuhan roh itu adalah peristiwa yang berbeda. Kita semua udah paham. Tapi kenapa sekarang gereja-gereja malah lebih memihak, lebih menerima pengalamannya orang yang bukan Kristen? Ya. Jadi kalau saya memberitakan ini kepada Pentakosta karismatik, mereka akan menganggap Anda itu yang sesat. Saya yang sesat malah dibilang. Ketika saya memberitakan sesuai dengan firman Tuhan, malah justru yang sesat buat Alkitab, sesat buat Tuhan itu dianggap benar buat mereka. Ya. Makanya saya mengatakan Pentakosta karismatik itu adalah aliran yang sesat. Karena apa? Mereka berani ya, mengajarkan ajaran yang asalnya dari dunia ini, dimasukkan ke dalam dasar gereja mereka sebagai dogma utama mereka. Apakah itu tidak sesat? Ya. Ikuti terus video-video saya, saudara satu saat akan mengerti apa yang saya katakan ini. Apa yang Alkitab katakan ini adalah benar. Kalau Anda sekarang masih di gereja Pentakosta karismatik, keluar secepatnya. Atau Anda masih di gereja Injili, tetapi banyak sekali gereja dogma Pentakosta karismatik yang keluar. Buat apa kita berada di dalam gereja yang tidak alkitabiah? Carilah gereja yang alkitabiah. Demikian dari saya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.